Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang dan juga hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu kembali, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi sekaligus Rasul yang merupakan uswatun hasanah, teladan, contoh bagi kita semua, baik di dalam keyakinan kita, di dalam ibadah kita, di dalam muamalah kita, dan juga di dalam akhlak kita semua. Dengan mengikuti tuntunannya, insya Allah di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat beliau dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-233. Satu ayat ya, cukup panjang di sini. Ada sekitar 6 baris ya, lebih sedikit. Satu ayat ada sekitar 6 baris lebih sedikit. Di dalam ayat ini banyak penjelasan penting berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan kewajiban suami dan istri, termasuk berkaitan dengan hak anak ya, salah satu hak yang paling penting seorang anak gitu. Dan secara umum melalui ayat ini ya kita akan mengetahui bagaimana keindahan ajaran Islam, bagaimana Islam sangat memperhatikan apa yang disebut dengan keluarga itu. Ya, kami bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Artinya, wal walidat, para ibu, yurdi'na auladahunna, menyusui anak mereka, haulaini kamilain, selama 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimar radha'ah, bagi yang menginginkan menyempurnakan menyusui anaknya selama itu, yaitu 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kepada yang diberi anak oleh Allah gitu. Wa 'alal mauludi lahu, yang jika diterjemahkan ya kepada orang yang Allah beri anak, maksudnya ini bapak. Tadi yang dibahas ibu, sekarang yang disinggung bapak. Kepada seorang bapak gitu, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, upah bayaran untuk ibu yang menyusui anaknya tadi, termasuk kiswatuhunna, kewajiban bapak juga memberi pakaian, sandang pangan di sini bil ma'ruf. Bil ma'ruf ya,
dengan besaran upah bayaran bil ma'ruf yang sudah diketahui. Nanti akan ada penjelasan bil ma'ruf itu apa. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Setiap jiwa, setiap orang itu tidak Allah bebani kecuali sekedar yang dia sanggupi. Nah, ini kaitannya dengan kewajiban bapak memberi upah bayaran nafkah untuk ibu yang menyusui tadi. Itu ternyata Allah katakan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kecuali sekedar yang disanggupi bapak tadi gitu. La tudara walidatun biwaladiha. Tidak boleh seorang ibu itu merasa dirugikan biwaladiha dengan sebab anaknya. Nanti akan ada penjelasan maksudnya apa itu. Tidak boleh seorang ibu dirugikan melalui anaknya yang disusui tadi. Wala mauludul lahu biwaladihi. Begitu juga bapak tidak boleh dirugikan melalui anaknya yang disusui ibunya tadi. Wa alal warisi mislu dzalik, dan kepada ahli waris juga berkewajiban seperti itu. Nanti akan ada penjelasan ahli waris ini maksudnya ahli waris siapa gitu. Fa in arada fisalan, jika bapak dan ibu dari bayi tadi menginginkan fisalan, fisalan itu menyapih. Ya, jika bapak dan ibu dari bayi tadi menginginkan untuk tidak disusui si bayi tadi, tapi syaratnya antarodin minhuma, berdasarkan kesepakatan keridoan dari bapak ibu tadi, watasyawurin, dan juga berdasarkan musyawarah antara bapak dan ibu tadi, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa bapak dan ibu yang menyepakati tidak menyusui anaknya tadi. Nah, nanti akan ada penjelasan kenapa Allah membahas seperti ini. Wa in aradtum an tastardiu auladakum, jika kalian wahai bapak dan ibu bayi tadi menginginkan yang menyusui bayi tadi itu wanita lain gitu, ini ya bisa, kata Allah, fala junaha alaikum, kalian tidak berdosa, artinya boleh. Tapi syaratnya idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Syaratnya jika kalian memberikan apa yang kalian berikan kepada wanita yang disewa untuk menyusui anaknya tadi bil ma'ruf, dengan besaran hitungan yang ma'ruf. Nanti akan ada penjelasannya. Terakhir Allah menutup firman-Nya ini, wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya bukan berarti ya Islam itu mengajak kepada perceraian, tidak. Karena di dalam surat An-Nisa ya ada ayat yang banyak sekali mengatur bagaimana jika terjadi kesalahpahaman antara suami istri itu tidak langsung cerai, tidak. Di surat An-Nisa misalnya ya Allah sebutkan, wahai para suami, begitu ya, jika kalian melihat ada tanda-tanda pembangkangan dari istri, apa yang Allah perintahkan? Apakah langsung cerai? Tidak. Fa'iduhunna, nasihati istrimu tadi, fa'iduhunna. Yang pertama ini. Dan seterusnya masih ada dua langkah lagi yang Allah sarankan, tapi itu cukup panjang pembahasannya. Yang jelas perceraian itu terakhir nanti. Di surat An-Nisa itu perceraian itu terakhir. Perceraian itu ada setelah Allah katakan faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika dinasihati suami tidak bisa, jika ditegur suami tidak bisa, maka perlu faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Perlu bantuan pihak ketiga dari keluarga masing-masing, keluarga suami maupun keluarga istri, dipilih orang yang bijaksana, dipilih orang yang tua, yang mereka berdua nanti akan mencarikan solusi terbaik untuk keduanya. Nah, baru setelah itu, baru jika tidak bisa semua solusi, ya
Mau tidak mau, jika memang terpaksa cerai ya cerai. Jadi terakhir cerai itu. Nah ini Allah mengaturnya. Bagaimana jika cerai kemudian kebetulan istrinya itu melahirkan juga gitu. Nah ini yang dibahas. Sehingga ini ayat ini sekali lagi menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap keluarga. Karena ada ulama yang mengatakan dengan baiknya keluarga maka masyarakat ya akan baik juga. Sampai-sampai ketika udah cerai itu Islam tidak membiarkan, tapi mengatur sedemikian rupa gitu. Nah ini harus dipahami begitu. Sehingga luar biasa ajaran Islam itu. Sampai ketika sudah terjadi perceraian aja diatur demikian rapinya gitu. Nah ini tentang pengantar ayat ini. Ya, adapun disebutkan di sini firman Allah wal walidatu yurdi'na auladahunna, para ibu menyusui anak mereka selama 2 tahun sempurna. Ya di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan hadza khabarun bimaknal amri. Kalimat ini tadi kalimat berita tapi maknanya perintah itu. Kalimat berita tapi maknanya perintah. Jadi ada dalam bahasa Arab itu bentuk kalimatnya itu pemberitahuan tapi sebetulnya itu perintah. Tadi Allah memberitahukan para ibu itu menyusui anaknya 2 tahun. Berarti ini perintah, wahai para ibu, susuilah anak kalian selama 2 tahun. Ini maksud kalimat berita tapi sebetulnya perintah. Maka ada ulama yang mengatakan dalam kitab tafsir yang lain ya, ini berarti wajib ya seorang ibu menyusui anaknya selama itu. Pada asalnya begitu. Nah kemudian jika kita cocokkan ya dengan penjelasan para ahli dalam hal ini, nah, ternyata manfaat dari ASI itu luar biasa bagi seorang anak gitu. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan alasan inilah ya alasan supaya ibu bisa menyempurnakan susuannya selama ini termasuk alasan yang dibolehkan untuk mengatur jarak kehamilan. Nah, itu ada ulama yang mengatakan gitu. Kan kadang kita yang menginginkan banyak anak, jika tidak tahu ini kan ya tiap tahun itu. Nah ini ada perintah untuk menyusuiannya 2 tahun. Ulama sampai mengatakan begitu. Sehingga termasuk alasan dibolehkannya mengatur jarak kehamilan itu ya ini, supaya ibunya sempurna fokus bisa menyusui anak-anak selama itu. Karena ini perintah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ini jadi berita tapi maknanya perintah kepada ibu. Ya, berikutnya dijelaskan di sini wa yu'khadhu min hadzal nassi wa min qawlihi wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra anna aqalla muddatal hamli 6 ashhurin. Jadi ada ulama yang mengatakan jika ayat ini menyatakan menyusui itu 2 tahun asalnya, kemudian ada ayat lain yang mengatakan Allah berfirman wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, di mana ibu itu pada umumnya hamil sampai menyapihnya itu 30 bulan. Ini di surat Luqman jika tidak salah. Berarti disimpulkan masa paling cepat kehamilan itu 6 bulan gitu, berarti yang pada umumnya 9 bulan 10 hari. Nah jika Allah katakan ibu itu hamil sekaligus sampai menyapihnya itu 30 bulan digabungkan tadi menyusui itu selama 2 tahun sempurna, nah berarti hamil itu paling cepat 6 bulan. Ini ada ulama yang menyimpulkan gitu. Ini tambahan aja, cuman ini jarang tapi ada, dan jika kita lihat realitanya ada tapi jarang gitu. Ya berikutnya berkaitan dengan wa'alal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bahwa kepada para bapak yang Allah bahasakan yang diberi anak oleh Allah gitu, karena memang anak itu disandarkan kepada bapaknya.
termasuk dalam pencatatan nama kan gitu, si A bin siapa kan gitu, setelah bin ya nama bapaknya kan gitu. Nah ini kewajiban mereka para bapak itu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberi rizki. Yang dimaksud di sini adalah memberi nafkah kepada istrinya yang menyusui tadi, termasuk kiswatuhunna, memberi pakaian juga. Nah disebutkan di sini wa hadza syamilun lima idza kanat fi hibaliha au mutallaqah fa inna 'alal abbi rizquha ay nafaqatuha wa kiswatuha wa hiya al ujratu lirradha. Jadi kewajiban memberi nafkah dan juga pakaian ini mencakup istri yang dicerai juga. Untuk istri yang tidak dicerai jelas, begitu nikah, akad nikah ya, begitu melakukan apa yang dilakukan suami istri, yaitu sudah wajib nafkahnya. Nah ini yang cerai bagaimana? Sama, apalagi susunan ayat ini kan ada setelah ayat perceraian. Maka dikatakan di sini nafkah bagi ibu yang menyusui anaknya itu ya mencakup ibu yang istri yang dicerai tadi, itu masih wajib dinafkahi. Nah karena apa? Jika sudah tidak ada ikatan nikah lagi, lirrodok, nafkah karena dia menyusui anaknya. Nah itu, ini yang dimaksud penjelasan tadi. Nah tambahnya di sini disebutkan wadalla hada ala annaha idza kanat fi hibalihi la yajibu laha ujratun ghairun nafaqah wal kiswah. Sehingga dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa jika istri tadi fi hibalihi, dalam arti tidak dicerai, istri tadi tidak dicerai, berarti itu tidak ada kewajiban suami memberi upah selain dari nafkah dan pakaian, sandang dan pangan. Dalam arti ya istri yang tidak dicerai kan memang sudah wajib dinafkahi. Adapun istri yang dicerai sebetulnya sudah tidak dinafkahi, tapi di sini wajib dinafkahi karena jika dia menyusui gitu. Sehingga ketika tidak dicerai ya dia uangnya dapatnya ya karena nafkah itu, bukan karena upah dari menyusui gitu. Ya. Berikutnya kullun bihasbi halihi falihadza qala la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi kalimat Allah tidak membebani seseorang kecuali hanya kesanggupannya saja, ini berarti dalam memberi upah istri yang dicerai yang menyusui anaknya tadi, itu yang dilihat bukan kedudukan atau istilahnya dari istrinya, tapi yang dilihat itu dari bapaknya, kemampuannya seberapa, ya segitulah kewajiban dia dalam memberi nafkah atau upah menyusui tadi gitu. Nah maka disebutkan di sini fala yukallafu al-faqir an yunfiqa nafaqatal ghani, sehingga suami yang kebetulan miskin dia tidak dibebani memberi nafkah seperti nafkahnya suami yang kaya. Ini wala man lam yajid syai'an binafaqah hatta yajida, termasuk ketika tidak bisa sama sekali menafkahi ya tidak dibebani sampai dia menemukan apa yang dia berikan untuk nafkah. Jadi ini kesimpulannya begitu, la tukallafu nafsun illa wus'aha itu. Nah dalam ayat yang lain dan juga dalam hadis serta penjelasan ulama, istri yang dicerai itu sebetulnya ya ada rinciannya lagi. Jadi istri yang dicerai itu kan ada yang masih bisa dirujuk, itu masih bisa dirujuk. Misalnya cerainya baru talak 1 atau talak 2, tapi istri tadi masih dalam masa iddah. Istri yang dicerai masih dalam masa iddah, suami masih bisa merujuknya, itu masih wajib dinafkahi, masih wajib diberi tempat tinggal kan itu. Karena suami tadi kan masih bisa rujuk sewaktu-waktu kan gitu. Nah yang dibahas ini adalah istri yang dicerai, kebetulan melahirkan, dan perceraiannya itu sudah tidak bisa rujuk lagi gitu loh. Nah apakah istri seperti ini tidak dinafkahi? Ya dinafkahi. Karena apa? Ya karena dia menyusui anaknya. Nah ini maksudnya. Berikutnya
Maksud kalimat la tudarra walidatun biwaladiha, tidak boleh ibu yang menyusui anaknya, yang ibu dicerai tadi, tidak boleh dirugikan melalui anaknya. Nah, ini maksudnya apa? Dijelaskan di sini, la yahilu an tudarra al walidatu bisa biwalida imma an tumna min irdaihi aw la tu'ta ma yajibulaha minan nafaqah wal kisfah awil ujrah. Maksudnya adalah ibu tadi dilarang oleh mantan suaminya menyusui anaknya. Ini yang dimaksud, tidak boleh ibu tadi dirugikan melalui anaknya, maksudnya itu. Mungkin karena suaminya sudah sangat marah kepada mantan istrinya, padahal istrinya masih mau menyusui anaknya, kan biasa karena kasih sayang kepada anaknya. Nah, maka jika seandainya ada suami yang melarang padahal istrinya mau, nah ini yang dilarang. Berarti berdasarkan kalimat ini hendaknya suami ya mengizinkan mantan istrinya tadi menyusui anaknya, maksudnya itu. Atau yang kedua, mantan istri dirugikan melalui anaknya dalam arti istrinya boleh diizinkan menyusui anaknya, akan tetapi tidak diberi nafkah sebagaimana mestinya. Ini juga bentuk la tudarra walidatun biwaladiha. Ini nasihat Allah kepada suami untuk bersikap bijaksana kepada mantan istri. Nah, kalimat berikutnya nasihat Allah kepada istri untuk bersikap bijak kepada mantan suaminya tadi. Allah mengatakan wala mauludun lahu biwaladihi. Tidak boleh juga seorang bapak dirugikan melalui anaknya. Nah, apa maksudnya? Bi antamtani amin irdaihi ala wajhil mudarah autut tatlubu ziyadatan anil wajib. Gambaran bapak yang dirugikan maksudnya mantan istrinya tadi tidak mau menyusui, padahal mantan suaminya yang meminta. Nah, seperti ini juga tidak boleh. Yang di sini yang dirugikan mantan suaminya. Artinya jika mantan suaminya menghendaki demikian, berarti hendaknya mantan istrinya tadi apa? Tetap menyusui. Atau jangan juga nanti mau tapi menuntut nafkah upah yang di luar batas kemampuan suami, ini juga. Nah, jadi luar biasa, dalam ayat yang singkat ini Allah menasihati dua-duanya, mantan istri maupun mantan suami. Jadi luar biasa, Allah dalam hal ini adil sekali. Yang dinasihati tidak cuman yang perempuan tapi yang laki juga. Nah, ini makna la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Kemudian wa 'alal warisi mislu dzalik. Dan kepada ahli waris berkewajiban seperti itu. Nah, ini apa maksudnya? Dijelaskan di sini. Ai ala warisit tifli idza adimal abu wa kana tiflu laisa lahu malun mislu ma alal abi minan nafaqah lil murdi wal kiswah. Ya, jadi maksudnya bagi ahli waris anak tadi, jika bapaknya tidak ada gitu ya, dan kebetulan anak tadi tidak mempunyai harta yang cukup, maka ahli waris si anak tadi wajib juga membayar upah bagi wanita yang menyusui si anak itu. Berarti ini gambarannya suami istri ya pisah, bapaknya meninggal misalnya, ada bayi, pada asalnya tadi yang menafkahi kan bapaknya kan gitu. Nah, ini bapaknya tidak ada, meninggal misalnya. Nah, siapa berarti waris? Yaitu ahli waris. Yang dikatakan di sini ahli waris si anak. Ya, misalnya siapa? Pamannya. Misalnya. Atau yang sebelum itu seandainya si anak tadi punya kakak misalnya. Misalnya, kakak yang sudah dewasa, sudah bekerja misalnya. Itu juga kan nantinya ahli waris si anak itu. Atau ada ulama yang mengatakan ahli waris di sini maksudnya ahli waris si bapak. Ini sekedar perbedaan
pendapat ulama, tapi yang jelas seandainya bapak meninggal bagaimana? Ya ada yang menafkahi nanti kerabatnya kan gitu. Ini penjelasannya gitu. Berikutnya, maka di sini disebutkan fadalla ala wujubi nafaqatil aqaribi al mu'sirin alal qarib al waris al musir. Nah, sehingga disimpulkan dari ayat ini bahwa kerabat yang mampu dalam hal harta, kerabat yang kaya wajib menafkahi kerabat yang tidak mampu. Dari sini berarti begitu. Kerabat yang kaya wajib menafkahi kerabat yang miskin, wajib membantu kerabatnya yang tidak mampu. Dicontohkan di sini anak yang ditinggal mati bapaknya, kebetulan bapaknya hartanya tidak banyak. Kan kadang ada berarti seandainya anak yang bapak ibunya pisah, bapaknya meninggalkan harta warisan banyak sekali. Nah, ini termasuk anak yatim yang kaya. Nah, ini anak yatim seperti ini yang dia sudah kaya sehingga tidak disantuni. Maka tadi dikatakan jika kebetulan si anak tidak punya harta peninggalan bapaknya gitu. Nah, yang menafkahi ya kerabatnya yang mampu. Nah, ini berikutnya, fa in arada fisalan antaradin minhuma, jika bapak ibunya tadi menginginkan untuk menyapih si anak tapi dengan syarat keridhaan keduanya dan musyawarah, maka keduanya tidak berdosa. Artinya di sini boleh berarti seandainya bapak dan ibu itu sepakat bayinya ini tidak disusui oleh ibunya tadi, asalkan keduanya ridho dan musyawarah. Nah, ulama menjelaskan maksudnya adalah ketika memang kondisi mendesak untuk hal itu. Nah, gambarannya bagaimana ya? Di dalam salah satu kitab tafsir ya kami temukan contohnya, misalnya suami istri yang cerai tadi sudah itu tidak rujuk lagi. Nah, mantan istrinya tadi sudah mau menikah gitu. Sudah ada calonnya ya, yang jika ditunda itu malah tidak baik. Nah, yang seperti ini kan tidak mungkin berarti mantan istrinya tadi menyusui anaknya selama 2 tahun. Nah, bagaimana Islam mengatakan ya tadi tidak masalah, tidak berdosa. Nah, nanti menyewa wanita yang menyusui anaknya. Nah, luar biasa keindahan ajaran Islam itu. Sangat realistis. Kan mungkin ada yang wanita setelah cerai ya sudah ketemu calonnya dan segera mau menikah, ya mau gimana lagi? Kan gitu. Nah, luar biasa Islam mengatur bagaimana jika terjadi perceraian. Nah, itu ini makna ayat tadi. Maka di akhir ayat ini Allah mengatakan fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Maka tidak masalah jika memang menghendaki seperti itu, misalnya mantan istrinya mau segera menikah lagi, ya sudah menyewa wanita lain untuk menyusui si anak. Berarti sekali lagi di sini hak anak yang berupa disusui ini luar biasa besarnya. Sampai-sampai Allah memberikan solusi diabadikan di dalam Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu kan sebetulnya kitab samawi yang sudah Allah kehendaki untuk mudah dihafal, makanya tidak terlalu tebal kan gitu. Ada 6.000 ayat lebih. Yang sebetulnya hukum-hukum fikih di Al-Qur'an itu biasanya global, garis besar. Nah, tapi untuk yang satu ini Allah merinci seperti ini, termasuk dalam hal pembagian warisan itu cukup rinci juga, termasuk wudhu itu ya cukup rinci. Artinya hukum-hukum fikih yang rinci di Al-Quran itu berarti penting sekali. Nah, maka terutama untuk para ibu ya, hak anak yang berupa ASI ini sangat ya Allah hargai, sangat Allah tekankan, sangat Allah perintahkan. Sampai-sampai ketika mantan istri tidak menghendaki dan sudah sepakat karena ingin menikah lagi misalnya, Allah memberikan solusi menyewa istilahnya wanita lain yang menyusui si bayi tadi, asalkan diberi upah yang bil ma'ruf, yaitu apa?
yang sepantasnya. Nah ini makna ayat tadi. Kemudian di akhir ayat ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa'lamu, takutlah kepada Allah dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Ya barangkali ini apa yang ingin kita bahas ya dari satu ayat ini yang luar biasa penjelasan Allah berkaitan dengan hal ini, terutama ini hak seorang anak gitu. Ya, masih ada waktu beberapa menit, kira-kira 5 menit ya menjelang sholat Isya. Sambil kita menunggu waktu sholat Isya ya, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan dari yang kita bahas tadi ya, kami persilahkan. Ya, silakan. Kewajiban nafkah itu difungsikan untuk tanggungan anak ya. Kalau misalkan mantan istri tidak punya anak itu apa tetap dinafkahi? Oh ya. Iya, di dalam ayat yang lain di dalam surat At-Tolak misalnya, termasuk di dalam hadis-hadis ya, perinciannya seperti tadi. Mudahnya begini, istri yang dicerai yang masih bisa dirujuk suaminya, maka istri tersebut masih wajib dinafkahi dan masih wajib diberi tempat tinggal. Istri yang dicerai yang masih bisa dirujuk itu wajib, nafkah wajib, tempat tinggal ya masih wajib. Karena walaupun itu namanya cerai talak, tapi kan statusnya itu masih istrinya itu. Yaitu ketika masih bisa dirujuk. Ya misalnya talaknya baru 1, istrinya masih dalam masa iddah. Nah berarti jika istri dicerai sudah tidak mungkin rujuk lagi. Nah itu ketika itu entah itu punya anak atau tidak wajib nafkah lagi. Yang biasanya misalnya perceraian itu dari sisi istri ya, ulama ahli fikih mencontohkan misalnya istrinya murtad gitu, gampangannya gitu. Istrinya murtad ini kan memang ya cerai, tapi cerai dari sisi istrinya. Nah yang seperti ini tidak bisa dirujuk lagi, maka istri yang seperti itu tidak wajib nafkah. Sehingga jika pertanyaannya apakah nafkah yang dibahas di ayat tadi karena istri yang dicerai tadi punya anak, maka jawabannya secara global iya. Karena anak yang di sini tadi karena menyusui anaknya gitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Ya ada pertanyaan lainnya, masih ada waktu kurang lebih 2 menit ini. Barangkali ibu belum begitu paham. Iya. Oh ya. Ya. Tadi ya berkaitan dengan perceraian yang di ayat ini memang yang dibahas sebagian kecil dari fikih perceraian. Sehingga sekali lagi masih banyak ayat dan hadis tentang hal itu. Nah, jika yang ditanyakan adalah masa iddah, itu kaitannya memang rujuk suami istri tadi tanpa akad lagi gitu. Jadi yang ditetapkan oleh Allah, oleh syariat untuk istri bisa dirujuk lagi oleh suaminya yang menceraikannya. Sehingga masa iddah itu Allah berikan juga untuk memberikan kesempatan. Maka masa iddah pun akhirnya juga bermacam-macam.
jika istri yang dicerai tadi dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya ya sampai melahirkan. Nah, sehingga seandainya suami menceraikan istrinya misalnya ketika usia kandungan istrinya itu 4 bulan misalnya ya. Nah, berarti kesempatan rujuk suami tanpa nikah, tanpa akad lagi itu masih berapa? 5 bulan lagi. Karena pada umumnya melahirkan itu 9 bulan 10 hari. Nah, maka jika suaminya rujuk setelah melahirkan telat itu, ya kalaupun mau berarti harus apa? Akad lagi. Itu maksud masa iddah. Maka masa iddah istri yang dicerai dalam kondisi hamil ya sampai melahirkan. Kemudian wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan tidak hamil, dalam keadaan suci misalnya, ya masa iddahnya Allah sebutkan di Al-Quran salah sata kuru, 3 kuru. Itu artinya ada yang mengatakan 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, sehingga seandainya ada suami yang mencerai istrinya talak 1 misalnya ya, istrinya tidak hamil dalam kondisi normal, nah maka batas waktu masa iddahnya ya 3 kali haid setelah itu gitu. Suci kemudian datang haid itu baru 1, masih ada kesempatan cukup lama. Kemudian haid lagi belum dirujuk juga, sebetulnya masih ada, kan baru haid 2 kali. Nah, setelah itu suami yang mau rujuk harus segera, jangan sampai nanti masuk 3 kali haid. Karena masa iddah wanita yang seperti itu adalah salah satu kuru, 3 kuru, yaitu 3 kali haid. Nah itu, ini gambaran masa iddah begitu. Masa iddah Allah tetapkan selain untuk memberi kesempatan rujuk tanpa akad lagi, juga sebetulnya memberikan kesempatan untuk berpikir kembali. Jangan-jangan keputusan cerai tadi sebetulnya apa? Tidak sepenuh hati misalnya. Nah ini ya, ada sendiri tentang ayat-ayat masa iddah ya, cukup panjang. Karena sudah masuk waktu isya ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah di kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum